Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi Priyanto, guru yang diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di SMP Negeri 1 Atap Sungai Bertang, yang tahun ini berubah nomenklatur menjadi SMP Negeri 64 Muaro Jambi. Mohon doa restu Bapak Ibu semuanya. Saya akan mengikuti Jambore GTK Hebat tahun 2024 dengan kategori guru dedikatif. Bapak Ibu hebat semuanya, praktik baik yang ingin saya tampilkan berjudul Strategi Efektif Guru Dedikatif dalam menerapkan variasi pembelajaran berdiferensiasi bahasa Inggris di SMP Negeri 64 Muaro Jambi. Yuk kita simak, semoga menginspirasi dan memotivasi. Bagian 1. Pendahuluan. SMP Negeri 64 Muaro Jambi berada di pedesaan, jauh dari kebisingan, sehingga hal ini sangat mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang tenang, aman, dan nyaman. Dengan input murid yang beragam, tentunya dibutuhkan penanganan yang berbeda, satu dengan yang lainnya, dalam proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Bagian 2. Situasi. Pertama, terkait dengan kekosongan fondasi murid tidak memiliki pengetahuan dasar tentang alfabet, fonem, atau kosakata bahasa Inggris. Kedua, kurangnya kefasihan murid bahasa Inggris sehingga mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran atau berpartisipasi dalam percakapan. Ketiga, motivasi belajar bahasa Inggris yang bervariasi antar murid. Ada yang merasa sangat antusias, biasa saja, sementara yang lain mungkin merasa tidak bersemangat. Keempat, setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang visual, kinestetik, dan auditori. Kelima, murid SMP memiliki banyak materi pelajaran bahasa Inggris yang lebih kompleks dibandingkan dari SD. Keenam, capaian nilai rapor pendidikan tahun 2023 pada indikator kemampuan literasi hanya sebesar 44,12%. Bagian 3. Tantangan. Perbedaan tingkat kemampuan murid, keterbatasan minat dan motivasi, keterbatasan penguasaan bahasa Inggris, materi bahasa Inggris berisi konten budaya asing, keterbatasan waktu, murid lebih tertarik pada media sosial dan teknologi, jumlah murid yang banyak dalam satu kelas, transisi emosional dan sosial murid SMP, serta perubahan kebijakan dan kurikulum. Lingkungan pedesaan. Bagian 4. Aksi. Aksi 1. Analisa kebutuhan belajar peserta didik, diawali dengan asesmen awal non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar dan sikap keseharian mereka. Kemudian, asesmen awal kognitif untuk mengetahui sejauh mana penguasaan bahasa Inggris mereka. Dilanjutkan aksi kedua, pengelompokan murid berdasarkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Lalu menerapkan aksi yang kedua, variasi pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model project-based learning. Proyek sederhana, membuat greeting card dalam bahasa Inggris, disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas masing-masing. Ini adalah contoh dari portofolio peserta didik di saat membuat proyek greeting card. Dilanjutkan dengan gamifikasi khusus, mengerjakan evaluasi secara interaktif, serasa seperti bermain game. Mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran melalui tontonan YouTube yang mengedukasi dan melatih kemampuan bahasa Inggris murid. Are you ready? Ready.
Infokus juga digunakan sebagai sarana untuk mempresentasikan materi yang diberikan oleh guru. Untuk melatih keterampilan berbicara, ada pembelajaran melalui metode role play, bermain peran, kemudian presentasi proyek untuk melatih kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris, dan contextual learning, belajar dari lingkungan, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sarana belajar menulis bahasa Inggris dan berbicara bahasa Inggris. Bagi yang berprestasi diberikan penguatan, diberikan hadiah. Lalu secara periodik melakukan evaluasi dan refleksi secara berkelanjutan. Bagian 5. Refleksi. Hasil yang didapat, keterlibatan murid dalam pembelajaran mulai meningkatnya kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris di keseharian, tingkat kemajuan belajar murid berbeda-beda sesuai fondasi dasar bahasa Inggris yang dimiliki. Murid merasa bahagia mengikuti proses pembelajaran, kolaborasi dan interaksi antar murid meningkat dengan kemampuan berbeda, dapat saling membantu dan bekerja sama. Capaian dalam pendidikan pada tahun 2024 meningkat signifikan, sebesar 40,50% menjadi 84,62%. Ini perbandingan rapor tahun 2023 dengan tahun 2024 sebagai hasil dari kolaborasi diseminasi bersama guru-guru di SMP Negeri 64 Muara Jambi untuk memperbaiki kemampuan literasi, sikap, lingkungan belajar. Pelajaran yang didapat sangat penting untuk mengenali kebutuhan peserta didik serta potensi yang dimiliki. Pembelajaran perlu dilaksanakan secara fleksibel dan kreatif. Saya belajar untuk merancang materi dan kegiatan yang lebih variatif dan menarik. Saya juga belajar untuk berkomunikasi secara lebih efektif dengan mereka. Saya juga menemukan bahwa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tidak selalu mudah. Dibutuhkan waktu, perencanaan yang matang. Pembelajaran berdiferensiasi membuat saya menyadari bahwa guru juga memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Malik, peserta didik SMP Negeri 1 Atap Sungai Hitam. Saya merasa senang belajar bahasa Inggris dengan Pak Nur Hadi, mudah dipahami dan menggembirakan. Ada permainan, boleh bawa HP untuk belajar bersama. Dan yang penting kami sebagai murid diperbolehkan memberi masukan untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Cajusandi, peserta didik SMP Negeri 1 Atap Sungai Bertam. Belajar bahasa Inggris dengan Pak Nur Hadi asik dan menyenangkan. Berpihak pada murid, variatif dan tidak membosankan. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran seperti HP Android dan Infokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohana. Saya guru SMP Negeri 64 Muara Jambi. Saya di sini mengabdi sudah selama 10 tahun dan berinteraksi dengan Bapak Nur Hadi Prianto MPD. Beliau sosok seorang yang disiplin, tekun dan juga mengayomi serta menginspirasi bagi banyak guru dan juga murid di sekolah ini. Telah berupaya mencurahkan tenaganya, pikirannya, waktu dan juga selalu mengabdikan diri secara konsisten sehingga berdampak bagi kemajuan SMP Negeri 64 Muara Jambi di bidang akademik dan juga non-akademik. Semoga dedikasi beliau Allah balas dengan pahala yang berlimpah dan juga prestasi yang membanggakan bagi warga sekolah.